Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelarutan garam yang dipengaruhi oleh ion senama. Nah, sistem yang mengandung dua garam dengan ion sejenis dan air sangat menarik untuk dikaji. Masing-masing garam saling mempengaruhi kelarutannya satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan pada diagram skema untuk garam NH4Cl, garam NH4 2 kali SO4 dan H2O pada suhu 30 derajat Celcius. Pada gambar 6.18 dapat dijelaskan bahwa daerah CACB merupakan sistem dengan larutan tak jenuh. Sedangkan untuk daerah AAC merupakan sistem dengan garam NH4Cl yang ditambah dengan larutan jenuh. Sedangkan untuk daerah BBC merupakan sistem dengan garam NH4 2 kali SO4 yang ditambah dengan larutan jenuh. Sedangkan untuk daerah ACB merupakan sistem dengan garam NH4Cl ditambah dengan garam NH4 2 kali SO4 dan ditambah dengan larutan jenuh C. Misalkan larutan tak jenuh yang dinyatakan oleh P menguap secara isotermal, maka keadaan titik harus bergerak sepanjang garis PDEF yang ditarik melalui puncak C dan titik P. Pada D, NH4Cl akan mengkristal sehingga komposisi larutan bergerak sepanjang jalur DC. Pada titik E, komposisi larutan adalah C dan NH4 2 kali SO4 yang mulai mengkristal. Selanjutnya, endapan yang dihasilkan karena penguapan baik NH4Cl maupun NH4 2 kali SO4 sampai pada titik P tercapai, di mana larutannya akan hilang secara keseluruhan. Titik A menyatakan bahwa larutan jenuh NH4Cl yang terdapat di dalam air tanpa adanya NH4 2 kali SO4. Sedangkan titik antara A dan A menyatakan berbagai jumlah padatan NH4Cl dalam kesetimbangan dengan larutan jenuh A. Untuk titik antara A dan C menyatakan larutan tidak jenuh NH4Cl. Untuk titik B menyatakan larutan NH4 2 kali SO4 tanpa adanya NH4Cl. Kemudian untuk titik CB menyatakan larutan tidak jenuh, sedangkan pada BB menyatakan padatan NH4 2 kali SO4 dalam kesetimbangan dengan larutan jenuh. Dapat diketahui bahwa adanya NH4 2 kali SO4 akan mengubah kelarutan NH4Cl sepanjang garis AC, sementara adanya NH4Cl akan mengubah kelarutan NH4 2 kali SO4 sepanjang garis BC. Nah, titik C menyatakan larutan jenuh yang dijenuhkan terhadap keduanya, yaitu NH4Cl dan NH4 2 kali SO4. Garis pengikat yang menghubungkan komposisi larutan jenuh dan padatan yang berada dalam kesetimbangan. Nah, daerah stabilitas dapat ditunjukkan pada tabel 6.2. Selanjutnya yaitu pembentukan garam rangkap. Jika terjadi dua garam dapat membentuk suatu senyawa garam rangkap, kemudian kelarutan senyawa tersebut dapat pula muncul sebagai garis kesetimbangan dalam diagram. Maka seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.19 akan menunjukkan dua tipe kasus pembentukan senyawa. Pada dua gambar tersebut, gambar A merupakan senyawa jenuh sebangun, sedangkan gambar B merupakan senyawa jenuh tidak sebangun. Pada AB adalah kelarutan, sedangkan untuk BC adalah senyawa AB. Untuk CD adalah B daerah dan menyatakan apa saja mereka itu ditabulasikan di tabel 6.3. Tambahkan air. Titik keadaan bergerak sepanjang garis DC. Pada gambar 6.19 yaitu pada gambar A ini menggerakkan titik ke daerah senyawa plus larutan jenuh senyawa tersebut, sehingga senyawa ini disebut jenuh secara kongruen. Penambahan air ke dalam senyawa AB di gambar 6.19 pada gambar B mengubah titik keadaan
sepanjang garis DC ke daerah stabilitas A plus AB plus larutan jenuh B. Untuk penambahan air, oleh karenanya mendekomposisi senyawa padatan A ke larutan A. Senyawa ini disebut jenuh inkongruen. Serupa dengan itu, senyawa pada gambar 6.19 yang B tak dapat dibuat dengan cara menguapkan larutan yang mengandung A dan B dalam perbandingan molar yang sama. Penguapan akan mengkristalkan padatan A pada titik E. Pada titik F, padatan A bereaksi dengan larutan B untuk mengendapkan AB. Saat D dicapai, semua A telah luruh dan hanya tinggal senyawa. Jika padatan disaring pada titik keadaan antara F dan D, maka kristal senyawa akan tercampur dengan kristal A. Hal ini dapat dipahami bagaimana sulitnya mengerjakan ini di laboratorium.